Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Selvianti dengan nomor NIM 2012-325. Di sini saya akan melakukan uji hipotesis, uji normalitas, dan uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi seperti yang kita tahu kalau uji hipotesis itu adalah sebuah uji yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik, lalu menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Adapun dasar pengambilan keputusan uji hipotesis itu ada dua. Yang pertama dengan membandingkan nilai signifikan. Di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X dan variabel Y. Sebaliknya jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua itu dengan membandingkan T hitung dengan T tabel, di mana jika T hitung lebih besar dari T tabel maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dari T tabel maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di sini saya ambil contoh pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Ada dua variabel dalam judul yang dipilih, yaitu variabel X yang dikatakan sebagai motivasi belajar dan otomatis variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Di sini saya telah menyiapkan data dengan jumlah responden itu ada 12 orang. Lalu saya akan copy. Datanya. Lalu kita ke aplikasi SPSS. Di pojok kiri bawah ada dua kolom. Yang pertama itu ada data view dan variable view. Kita copy data tadi di data view. Maka terdapat tampilan seperti ini. Setelah itu yang per 0001 dan per 0002 akan kita rubah menjadi variabel X dan variabel Y. Maka kita ke variabel view. Di sini kita ubah jadi X dan di sini kita rubah jadi Y. Desimalnya kita ubah jadi 0 dan kita beri label motivasi belajar. Untuk variabel Y-nya kita beri label prestasi belajar. Nah, otomatis di sini akan berubah. Setelah itu untuk melakukan uji hipotesis kita klik analyze, regression dan linear. Prestasi belajar itu merupakan variabel Y atau bisa dikatakan sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Maka prestasi belajar atau variabel Y-nya kita masukkan ke kolom dependen, dan motivasi belajar atau variabel X-nya itu merupakan variabel independen atau variabel bebas. Kita masukkan ke kolom independen. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul tabel regresi seperti ini. Kita lihat pada tabel koefisien, lalu kita copy. Lalu kita copy. Nah, berdasarkan data maka berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh yang pertama nilai signifikannya. Nah, nilai signifikannya itu bisa kita lihat pada kolom sig, yaitu 0,02. Otomatis nilai signifikan di sini adalah 0,002.
Sedangkan dasar pengambil keputusannya yaitu 0,05. Ini dasar keputusannya itu 0,05. Seperti yang kita tahu kalau dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka kita tulis nilai signifikannya itu 0,002 lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka nilai signifikannya itu terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua itu dengan membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Di sini kita lihat pada tabel T hitung yang dimana T hitungnya itu adalah 4,125. Di sini kita tulis T hitung adalah 4,125. Sedangkan untuk mencari T tabelnya kita lihat pada tabel distribusi T. Nah, seperti yang kita tahu kalau jumlah respondennya itu ada 12 orang. Jadi 12 orang dengan tingkat kesalahan 0,05, maka tabel distribusi T tabel yang diambil adalah nih 2,179. Maka kita tulis di sini 2,179. Diperolehnya T tabelnya itu adalah 2,179. Dasar keputusannya sama jika jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka T hitung adalah 4,125 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,179. Otomatis berdasarkan dasar keputusan pengambilan keputusannya, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Maka berdasarkan dasar keputusan antara nilai signifikan dengan menggunakan nilai pembanding nilai signifikan dengan T hitung dan T tabel, data yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas. Seperti yang kita tahu kalau uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusannya itu sama dengan uji hipotesis, di mana jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
Saya ambil contoh, itu pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap prestasi belajar siswa. Variabelnya sama tadi seperti pada uji hipotesis, yaitu variabel X-nya adalah TikTok dan variabel Y-nya adalah prestasi belajar. Di sini saya telah menyiapkan data dengan jumlah responden itu ada 15 responden. Sini langsung saya copy, lalu saya copy di data view aplikasi SPSS. Langkahnya sama seperti tadi. Untuk mengubah variabelnya kita ubah di sini, lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya kita taruh, kita beri nama TikTok, dan variabel Y-nya kita beri nama prestasi belajar. Kita klik analis, lalu regression linear. Angkanya sama dengan uji hipotesis yang tadi, tapi yang membedakan itu kita klik save, lalu kita centang unstandardized, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, setelah itu maka akan muncul variabel baru, yaitu res_1. Ini, lalu kita klik analyze lagi, kita klik non parametric test, legasi dialog, dan sampel KS. Nah, di sini kita kasih masuk hanya yang unstandardized residual atau res_1. Kita kasih masuk, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul endpoint test atau kolom seperti ini. Setelah itu kita copy, nah di sini ada asim signifikan atau kolom unstandardized residual, yaitu 0,471. Hasilnya adalah 0,471. Kita kembali pada dasar pengambilan keputusannya yang sama seperti uji hipotesis. Maka berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas, maka diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,471, sedangkan dasar pengambilan keputusannya itu adalah 0,05. Langsung kita sesuaikan dengan berdasarkan dasar pengambilan keputusan, yaitu 0,471 lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya terdapat pengaruh atau signifikansi variabel X terhadap variabel Y, atau dapat kita katakan terdapat pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap prestasi belajar siswa. Nah, ini adalah cara melakukan uji normalitas. Nah, uji validitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Adapun dasar pengambilan keputusan uji validitas itu yang pertama dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka data yang diperoleh adalah valid. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka data yang diperoleh otomatis tidak valid. Yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi, di mana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data yang diperoleh adalah valid.
Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data yang diperoleh itu tidak valid. Di sini saya telah menyiapkan data dengan jumlah responden itu ada 20 dan nomor butir angket yang saya gunakan itu ada 7 butir. Dengan total skor ini terlihat, lalu saya akan copy bersama dengan kolom skor total. Saya copy ke aplikasi SPSS. Lalu saya akan ubah variabelnya menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan di sini adalah kita tulis kolom total. Nah, setelah itu kita klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Kita masukkan semua variabelnya, lalu kita klik OK. Nah, X1, X2 sampai X7 itu merupakan nomor butir pernyataan yang dari data yang kita gunakan. Percent correlation-nya itu adalah nilai R-nya, atau bisa kita sebut sebagai R hitung. Sedangkan significant adalah nilai signifikan, dan N itu adalah jumlah responden. Di sini kita lihat percent correlation-nya. Untuk T-tabelnya kita lihat pada tabel distribusi R. Seperti yang kita tahu, kalau jumlah responden yang data yang saya gunakan tadi itu ada 20. Di sini saya menggunakan saya mengambil dengan tingkat kesalahan 5%. Maka pada kolom 20 dengan tingkat kesalahan dengan tingkat kesalahan 5%, itu diperoleh nilai 0,444. Lalu sini pada X1 kita lihat percent correlation-nya itu 0,886, otomatis lebih besar dari 0,444. Otomatis butir pernyataan pertama atau di sini itu X1 adalah valid. Yang kedua, X2 dengan percent correlation-nya itu 0,840, lebih besar dari 0,444, otomatis valid. X3 percent correlation-nya atau R hitungnya itu lebih 0,809, lebih besar dari 0,444, otomatis valid. X4-nya 0,720, lebih besar dari 0,444, otomatis valid. X5 0,774, lebih besar dari 0,444, otomatis valid juga. X6 percent correlation-nya itu 5,26, otomatis lebih besar dari 0,444, otomatis valid. X7-nya dengan percent correlation 0,499, lebih besar dari 0,444, otomatis butir pernyataan yang ketujuh itu juga valid. Nah, selanjutnya kita lihat dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data yang diperoleh adalah valid. Nah, di sini kita lihat pada butir X1 nilai signifikansinya adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05. Otomatis butir pernyataan yang pertama itu atau X1-nya itu adalah valid. X2 juga 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka valid. X3 juga begitu, X4 demikian, X5 demikian, X6 dengan nilai signifikansi 0,017, lebih kecil dari 0,05, otomatis data yang diperoleh adalah valid. Yang terakhir itu 0,025, lebih kecil dari 0,05, otomatis valid.
Nah, seperti itu cara melakukan uji validitas. Eh, Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.